Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah supaya ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan kisah tentang para nabi. Kisah nabi tersebut diceritakan agar kita sebagai umat manusia dapat mengambilnya sebagai pelajaran bagi kehidupan. Salah satu kisah nabi yang tertera dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimanakah kisah nabi tersebut? Mari kita simak video berikut dengan seksama. Nabi Ibrahim alaihissalam sering disebut sebagai Khalilullah, yang artinya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapaknya para nabi atau disebut dengan Abul Anbiya, karena Nabi Ibrahim menurunkan banyak nabi. Anaknya saja yang bernama Ismail dan Ishak termasuk para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang negaranya Irak ya. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, zalim, yaitu Raja Namrud. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Penduduk Babilonia justru menyembah patung, berhala. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Untuk menghindari kezoliman Raja Namrud, Nabi Ibrahim dilahirkan oleh ibundanya di sebuah gua di dalam hutan. Nabi Ibrahim alaihissalam makan dan minum dengan pertolongan Allah. Jika lapar dan haus, ia menghisap jari tangannya. Atas izin Allah, ibu jarinya keluar air seperti madu yang manis. Allah memberikan banyak keistimewaan. Ibrahim alaihissalam menerima ilmu langsung dari Allah. Semakin tambah usianya, Nabi Ibrahim ingin mengetahui apa yang ada di luar gua sana. Ia pun melihat matahari yang bersinar, alam yang indah dan sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nabi Ibrahim melihat masyarakat Babilonia menyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim pun adalah seorang pembuat patung berhala. Patung-patung buatan ayahnya itu dijual dan dijadikan sebagai sesembahan, termasuk untuk Raja Namrud. Ayahnya Nabi Ibrahim, yaitu Azar, meminta agar Nabi Ibrahim menyembah berhala tersebut. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak mau melakukannya. Nabi Ibrahim merasa heran dengan keadaan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berusaha mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim mencari zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Ia mencari Tuhan yang sebenarnya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian dia melihat bulan. "Wah, inilah Tuhanku." Tetapi bulan itu pun tenggelam juga. Akhirnya keesokan paginya dia melihat matahari terbit. Dia berkata, "Inilah Tuhanku, matahari ini lebih besar daripada bulan dan bintang." Tetapi matahari pun juga tenggelam. Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan alam sekitarnya. Beliau memohon hidayah kepada Tuhannya agar menunjukkan kekuasaannya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, agar diperkenankan melihat kekuasaan Allah. "Ya Allah,
perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim berdoa. Lalu kemudian keinginan Nabi Ibrahim dikabulkan, dan Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah, burung-burung itu pun hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati, sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya semakin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Ayah Nabi Ibrahim bukan hanya pembuat patung, tapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh, tetap yakin dengan keyakinannya, yaitu menyembah berhala. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, Allah yang menentukan. Raja Namrud adalah raja yang sangat kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melawannya, nyawa taruhannya. Rakyatnya harus menyembah dirinya. Dirinya merasa bahwa adalah Tuhan yang harus disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung berhala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Pada suatu hari, orang-orang Babilonia beserta Raja Namrud mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negerinya, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan inilah dipergunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkannya. Lalu kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahan mereka hancur. Maka tak heran lagi Nabi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya? "Hei Ibrahim," kata Raja Namrud. "mana mungkin berhala besar bisa berbuat seperti itu?" Lalu Ibrahim menjawab, Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup.
Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tetap tenang, hatinya bertawakal. Ia yakin Allah tak akan membiarkannya. Allah pasti menolong orang-orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat, tanpa luka sedikit pun. Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Allah menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Ibrahim. Api menjadi dingin dan tidak melukai Nabi Ibrahim, sebagaimana diungkapkan kisah ini dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Sejak saat itu banyak orang yang percaya dan beriman atas kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka beriman dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina bersama istrinya. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menikah, akan tetapi keduanya belum juga diberi keturunan. Dengan penuh kesabaran, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah agar segera diberi keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Siti Hajar melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar dan bayinya ke tengah padang pasir di Mekah. Nabi Ibrahim membuatkan tenda sederhana untuk tempat tinggal mereka berdua. Nabi Ibrahim juga membawakan bekal agar mereka tidak kelaparan. Siti Hajar merawat Nabi Ismail dengan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk berdakwah, meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat yang sunyi dan terpencil. Ismail dan ibunya mendapat cobaan dari Allah. Bekal makanan yang dibawanya habis. Ismail pun kehausan, sementara tidak ada air setetes pun. Siti Hajar berlari-lari mencari air. Siti Hajar berlari menuju Bukit Sofa dan Bukit Marwah sampai berulang-ulang. Ismail yang kehausan terus menangis. Siti Hajar terus berlari mencari air dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah sambil menangis. Atas pertolongan Allah melalui malaikat Jibril, tiba-tiba di bekas hentakan kaki Ismail muncullah sebuah mata air yang jernih. Siti Hajar pun tergesa-gesa mengumpulkan air yang melimpah itu. Mata air itulah yang sekarang dinamakan Sumur Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang taat pada perintah Allah. Ia juga hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Allah menguji ketaatan Nabi Ismail. Ketika Ismail menginjak usia remaja, Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Perintah tersebut diterima Nabi Ibrahim melalui mimpi. Nabi Ibrahim kemudian menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Ismail. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ismail meminta agar ayahnya melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail siap untuk disembelih oleh ayahnya. Keduanya akhirnya pergi ke suatu bukit untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ketika pedang berada di leher Ismail atas kehendak Allah, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba yang gemuk. Peristiwa tersebut hingga sekarang menjadi tuntunan umat Islam
untuk melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu Allah untuk membangun Ka'bah di dekat Zamzam. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dibantu putranya Ismail alaihissalam sampai selesai. Ka'bah menjadi kiblat umat Islam hingga saat ini. Ketika pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membawa batu hitam mengkilat yang disebut Hajar Aswad. Dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, kita dapat ambil pembelajaran bahwa kita harus perkuat keimanan kita dengan tidak menyekutukan Allah. Sabar dan ikhlas, tentunya kita harus patuh atas perintah Allah dan juga patuh kepada perintah kedua orang tua kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah kita kasih kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.